Juni. Terus yang ingin kami tanyakan, seandainya pada bulan Juni juga belum ada musyawarah desa, apakah kami boleh mengingatkan pada kepala desa atau BPD untuk mengadakan musyawarah desa? Nah, itu aja yang ingin saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Repeat, ikan bangga. Kami ini nak ada lainnya. Di depan sini. Buat tempat berkendara. Oh, betul. Di Jati itu ya. Jadi, ama ada kedainya, pajak nitip di situ. Siapa yang buat makanan tuh? Oh, bagus. Jadi kami minta oleh-olehnya kemana pada minta itu? Itu aja. Ya, benar. Benar, Pak. Kemarin aku beli keripiknya berminyak-minyak galuh. Yang pakai pacak capa ini dulu. Nah, karena anak difabel itulah terlewat umur, bukankah anak difabel itu kan berkebutuhan khusus? Iya. Tetapi ketika ikut posyandu dilarang oleh salah satu kader, tidak usah disebut namanya, dilarang oleh salah satu kader karena anak terlewat umur. Nah, itu bagaimana Umi? Iya. Bukankah kan anak difabel itu kan harus berkebutuhan khusus. Nah, padahal ikut posyandu itu cuma nak cek kesehatan, nak nimbang sama apa lagi tadi waktu itu ya. Tapi dilarang oleh salah satu kader karena anak terlewat umur. Itu Iya. bagaimana Umi? Iya. Oke. Ini Bapak Aman Hidayatullah. Hidayatullah tadi, yang tadi kan masalah keperdesaan kan termasuk yang ngaturnya. Jadi ada yang bertanya, lama sebenarnya bertanya, cuma nak kemana ngelemparkannya. Nah ini rasanya rasa tepat. Nah kebetulan pula ada Ibu Ketua Program PKK ya. Nah ini nak bertanya nian, tapi bahasa nian tugas dari PKK tuh kenapa kok sampai selama ini dia didenabia ringgaan? Maksud aku apa kita nih ada kegiatan apa buat kebun kapo ibaratnya itu nah. Terus lagi pula apa bertemu apa buat keripik kapo ibaratnya itu. Jadi di teruan tapi bahasa masalahnya itu dia teruan. Jadi maksud aku untuk kedepannya gimana nian mangke terus terang baik. Mbak Ji itu tuh kan pernah macam itu dana program PKK itu kan memang ada. Nah supaya bisa menjalur. Nah tepat sasaran maksudnya dulu itu. Masih ada apa? Soalnya apa lo Mbak Ji itu tuh kamu tuh nak bergaji, nak pegawai muda itu apa kena digawe kah? Itu yang masalah PKK karena aku pernah ngedengar di dusun-dusun lain karena ya namanya kita berkanca. Kami nyala ada gaji. Nah kami di dia lah 2 kali periode kami di dia. Rumah dia nak gawe, tak pernah digawekan. Itu yang masalah PKK. Nah yang kedua masalah bantuan UMKM. Apa memang kecamatan? Memang ada tugas lain. Selama ini Pak, Selama ini masyarakat desa dulu pemerintah desa yang bicara. padahal bukan dari pemerintah desa ya. Padahal bukan dari pemerintah desa. Dinas sosial langsung. Mungkin dinas sosial. Sekian terima kasih. BD Desa Banyumas. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan masalah musdes, Pak. Musdes, untuk musdes apa wajib akhir Juli, Pak? Juli. Nah, katanya setelah Juli kan sudah tidak bisa lagi. Untuk dari Februari sampai ke Juni kan musdes. Nah, apa bisa ibaratnya lewat dari Juni bisa atau tidak? Terima kasih, biar bisa untuk acuan kami sebagai BPD, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin tidak di Desa Banyumas saja itu, Pak. Ya. Tapi itu yang untuk bantuan yang agak ini cuma itu. Kalau masalah BLT kan miskin ekstrim semuanya, alhamdulillah sudah bisa di. Yang PKH apa masalahnya? Yang PKH, Pak, katanya kan ada yang bilang orang ya mungkin untuk apa, untuk pengecekan pada saat itu mungkin dia masih ekonomi masih di bawah standar, Bu. Iya kan, Bu ya. Tapi kalau untuk saat ini dia kan sudah apa? Nah, sudah ada ibaratnya kan. Tapi yang di sini kan yang banyak ada yang lebih
Sedikit. ada toh nggak dapat. Nah di situ Bu, yang agak bergejolak di situ. Cuma itu kalau yang namanya bantuan yang lain alhamdulillah aman. Ya kita bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu Ya, sengaja ya, difabel Pak. dari Ya. Banyumas. Saya sebagai orang yang berkebutuhan khusus di sini ingin bisa lebih diperhatikan lagi dalam hal bantuan seperti PKH, EWT dan sebagainya. Bagaimana jika bisa mendapatkan alat bantu seperti tongkat yang lebih layak? Apabila ide ini dianggap bagus, saya sangat berterima kasih apabila ditampung dan diterima. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang harus dapat BLT banyak. Semestinya layak, sehingga oleh karena keterbatasan sekian persen, akhirnya yang mohon maaf ada yang sifatnya bergantian. Oh gitu, bergantian BLT-nya. Ibu, saya minta tolong siapa kader yang bisa memfoto rumahnya? Yang belum tepat, ya makanya terjadi pemostingan APBD telat. Itu oleh karena pelaksanaannya itu dalam penjadwalan mungkin masih kurang tepat. Tapi kalau petunjuk yang libatkan seluruh unsur, alhamdulillah sudah berjalan semua. Bicara enggak Pak? Perempuan diundang nih bicara enggak kalau pas musdes? Bicara. Usul. Karena memang tidak diundang semua Bu, secara perwakilan, baik PKK, Posyandu. Kader inklusi Pak, titip. Ya. Undang Pak. Itu ada edaran dari Pak Bupati loh. Kader inklusi tulisannya. Mungkin kalau yang tahunnya sudah kader inklusi, kami dari desa maupun BPD tidak menggunakan secara langsung, tapi kepada PKK dan Posyandu, sehingga termasuk ibaratnya kami serahkan. Nah dari PKK Posyandu mungkin mau memberangkatkan atau mengutus dari siapa-siapa mana-mana, termasuk musdus itu ketika kelompok tani apa juga sudah sekalian mengusulkan di musdus. Jadi ketika musdes Pak Kadus yang menyampaikan hasil musdus di bawah. Seperti itu. Nama saya Afif Marufa dari kader PSA Atin. Di sini yang ingin saya usulkan tentang alat ya. Kami dari PSA Atin menginginkan memiliki alat penggilingan bakso. Alat penggilingan bakso Bu ya? Iya. Karena di sini kan belum ada. Kalau sedangkan kebutuhan orang bikin bakso itu kan banyak. Biar kami nggak harus keluar ke lahat atau ke tebing gitu. Ya, bagus. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu muslimah, yang aku mau bicarakan ini masalah, aku kan udah lansia, udah tua. Kalau tiap minggu itu kan pasti gotong royong bersihkan lingkungan. Jadi yang aku mohon minta bantuannya bikinin tempat sampah permanen, apa kayak 2 rumah 1, apa syukur bilang 1 rumah 1 gitu. Itu yang aku inginkan, usulkan ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PSA Atin mau soal jalan yang jelek. Karena kalau mau keluar misalnya butuh sesuatu beli di luar, mau pergi sendiri itu nggak bisa karena takut kepleset, harus nunggu suami pulang. Dan kepentingan itu harus cepat gitu. Terima kasih. Hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Darsyati, Ibu Darsyati dari anggota BSA Atin.
Di sini di Desa Banyumas ini yang saya alami itu kelancaran jaringan internet Bapak Ibu. Jadi sedangkan orang yang lain itu Desa Banyumas memakai yang membutuhkan internet. Akan tetapi susahnya dan alangkah lelehnya jaringannya. Kan bagaimana agar Desa Banyumas ini mungkin kalau minta tower atau menara itu kayaknya besar, terserah Bapak Ibu yang mau mengusulkan, baik itu cukup kecil ataupun luas. Artinya kalau tower itu kan pasti apa namanya ini bisa dimanfaatkan oleh desa lain. Tapi kalau wifi atau apa mungkin itu terjangkau. Jadi itu yang saya usulkan, mudah-mudahan bisa realisasi. Terima kasih. Salam. Nama saya Mu'alifah dari kader Inklusi Aisyah BSA Al-Zaitun. Menurut saya Desa Banyumas ini memerlukan kendaraan umum atau ambulan desa yang digunakan untuk alat transportasi jika ada keadaan darurat seperti melahirkan atau orang sakit atau orang meninggal. Kan kondisinya kita ini kan puskesmas kan jauh, terus ya jalannya seperti itu gitu, nggak semua orang punya mobil juga kan. Kalau ada alat transportasi umum mungkin bisa mempermudah kita untuk sewaktu-waktu tiba-tiba mau melahirkan, jadi punya itu. Ibu, saya ingin mengusulkan, kemarin kan udah ada KB gratis, IFA gratis. Sekarang kepingin ada hitanan massal. Tiap tahun sekali apa? Ibu Nur Azizah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan unek-unek ya ini ya dari ibu-ibu. Kami ingin diadakan pelatihan menjahit di desa kami beserta mesin jahitnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septariani dari kader BSA Atim mau mengusulkan bagaimana jika diadakan pembangunan khusus untuk inklusi. Maksudnya? Gedung inklusi. Oh, tempat. Iya kan? Banyumas. Karena sesuai yang saya pahami, pernah beberapa kali akan melakukan kegiatan inklusi di balai desa, itu sedang ada kegiatan lain, maka kami menunggu kegiatan tersebut sampai selesai dulu. Ya. Kan nggak lagi kan balai posyandu selesai. Oh iya. Di belakang kan ada kakek. Sudah disiapkan. Oke sih. Demikian ide saya yang saya usulkan, yang kami usulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atin Desa Banyumas. Di sini mohon izin menyampaikan beberapa pendapat Bu Pak ya, bukan cuma satu. Bagaimana jika untuk kemajuan Bu Eka dari program inklusi ini ada mesin spinner atau penyaring minyak Bu ya, karena di sini banyak pengrajin keripik, payet, itu sangat berguna untuk menyaring minyak yang ada di keripik sama payet tersebut agar saat dikemas di plastik itu, di dalam plastik itu tidak ada minyak di bawahnya Bu ya. Yang kedua yaitu alhamdulillah di RT 2 Dusun 3 itu kan sedang ada pembangunan musola Bu ya Pak. Nah kami mohon untuk
perlengkapan elektronik untuk musola tersebut atau tempat wudhunya. Musolanya udah selesai. Belum 100% Pak ya. Tinggal finishing, tinggal melakukan sama-sama. Oh, belum dapat tempat wudhu tapi. Belum ada. Tempat wudhu sama mungkin alat elektroniknya Pak ya, seperti toa itu yang untuk azan. Nah mungkin apabila ide saya ini dianggap bagus, saya sangat terima kasih. Apabila ditampung dan diterima, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dapat BLT, ekonominya nggak penting kita ceritakan mungkin karena secara ekonomi kan walaupun dengan cara fisik seperti itu, secara ekonomi ada sedikit, walaupun nggak pun cuma dikit, cuma kita prihatin dengan kondisi kesehatannya itu. Nah untuk bantuan dari pemerintahan, bansos segala macam, kepala desa itu berkali-kali koordinasi. Karena kepala desa ini cuma jadi apa ya? Korban. Kenapa tuh? Dapat data dari kecamatan, kalau dinas ini bantuan, itu udah ada nama tersebut. Pun kami udah pernah koordinasi, tolong dirubah. Karena yang nama tersebut udah layak, yang dulu masih tanah sekarang udah di lantai. Dulu nggak ada motor, sekarang udah ada motor. Cuma pun nggak ada titik terangnya Bu. Hanya ya usulan kita berusaha terus kita masukkan. Cuma jawaban mereka apabila yang layak itu harus surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri dalam arti bagian itu diserahkan dengan si A. Nah itu susah. 10-1 itu yang mau kan dapat bantuan bikin pernyataan bantuan saya serahkan dengan si B. Nah itu peraturannya. Nah sekarang yang kalau pemerintahan itu cuma dapat data dari pihak kecamatan tanggal sekian ambil bantuan, itu udah ada namanya. Pun bukan dadakan dari kami, apa setelah dari pemerintahan kami pengajuan yang itulah jadi problem masalah bantuan. Intinya seperti itu. Jadi walaupun PBB penyampaian dengan masyarakat harus yang tepat, jangan sampai salah paham akhirnya dan terjadi yang kita inginkan kan. Jadi itulah penyampaian saya. BPD Nukada saya mau usul Pak, soalnya kami dua kepada Pak D dengan kami itu ayah kemana-mana. Nah, insya Allah ini selanjutnya sekolah tuh dari Panglong Okta tuh sampai ke gorong-gorong sawah lama. Soalnya itu kan selanjutnya Kerami Lahumagala. Nah ini kemarin pas nyuci banyak air kemana-mana air tuh Pak. Dia takut aku jemput balik ke puang boleh. Karena uang balik ke jalan. Mungkin itu saja usulan. Spal. Jadi usulannya spal ya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia mungkin ide itu agak menyimpang dikit. Tapi tadi disinggung oleh Pak Subhan. Ini masalah BPJS. Karena kami selaku pengguna BPJS Mandiri. Jadi ini Bu Dokter, tempo hari aku dapat SMS bahwa katanya nomor BPJS Badani surat nomor akan dicabut. Apakah ada pergantian? Karena ini sangat membantu bagi kami BPJS ini waktu berobat itu. Saya dulu masuk ruang ICU pakai BPJS. Nah, jadi dalam hal ini kenapa dicabut? Itu waktu balas saya aktif membayar itu. Nah, jadi kalau aku belum ingat di TV itu mungkin kan perubahan itu, mungkin dicabut budaya itu. Nah, jadi dalam hal ini mana kalau kami tidak berobat ke BPJS kami ini mungkin diduga lagi. Nah, jadi itu nanti aku yang Waalaikumsalam. Saya wakil dari PSA Desa Sumbatu. Wakilnya ingin mengusulkan masalah WC yang dibahas seperti oleh Bapak Camat tadi ya. Jadi di sini kami ingin seluruh PSA Desa Sumbatu mempunyai WC Pak. Ada berapa yang tidak ada WC-nya? Karena kami ingin mendukung nilai plus dari Desa Sumbatu yang namanya sekarang sudah menjadi mandiri ya Pak ya. Nah, jadi kami mengharap setiap tamu yang ada, jadi tidak milih-milih lagi rumah itu yang ada WC. Rumah itu yang ada WC. Jadi pas ada yang numpang ini Pak, siap rumah siapanya yang ada WC. Itu tujuan kami.
Jadi itulah maksud kami dari wakil PSN tadi. Kami mengharap seluruh BSA mendapatkan WC untuk tahun ke depan. Kayak itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta solusi untuk anak saya ini stunting. Stunting. Jadi aku minta perhatiannya. Solusinya Ya. Oke, itu stunting aja. Mana mengkeri BSA apa, Bu? Almaon. Ya. Ibu, Pak, kami ini mengusulkan WC untuk desa Perbindo ini. Sedangkan di dusun-dusun lain, alam gak ada WC itu, Pak. Hanya di sini aman aja, lah alam. Cuman WC lebih. WC ini memang ada, cuman di pribadi. Di pribadi nggak belum sepenuhnya ya ada tadi, masih banyak belum. Itulah Pak. Kalau kami usul sapu pacak ini kan ada pacak bapak-bapak nih buatannya. Berapa banyak di dusun yang belum ada WC? Masih banyak. Oh, masih banyak. Mungkin masih sepernya saja ya ada. Oh, oke. Ya. Dusun-dusun lain nila alam lalu di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari kelompok BSA minta mesin perajang talas bening. Oh, mesin perajang talas bening. Ya. Iya, talas beningnya banyak banget hasilnya, mereka ini sudah besar-besar pun. Terus yang kedua minta tambahan kumpul jamur. Kumbung. Masalah jamur kami berkembang. Pajak minta ditambahin. Itulah. Oke. Nama saya Anika dari BSA. Nak ngusul ke minta perhatian, minta solusi dari tangan anakku di pulau di fungsi sebelah jadi. Lahir dari lahir itu. Jadi ngepau aja sikok. Jadi nak minta perhatian khusus dan minta solusinya bantuan. Oke. Terima kasih. Ya. Sini Pak, sini nak, lihat nak. Untuk kelompok 6, anggota saya itu ada 10 orang. Oh ya. Yang di sini yang kami ingin usulkan, yang pertama itu tentang pengeras suara. Pengeras suara ini sangat perlu. Untuk di mana, Bu? Untuk setiap kita pertemuan, kegiatan setiap kita. Ini Doni, ini punya siapa? SD. Oh, punya SD, punya kelurahan Pak? Oh ada, kita bisa pinjam Pak Kades. Atau kalau mau boleh untuk inklusi. Kemudian Bu, yang perlu pula kami usulkan yang tentang alat pengemasan kue seperti kan kita bikin apa tuh keripik apa itu yang untuk memasi ya kita tuh kan yang perlu tuh kan kemasannya dulu. Nah, yang penting bukan kemasan dulu Bu, keripikmu jangan berminyak dulu. Jadi spinner Bu, minta dianggarkan spinner untuk bersih ke minyak. Iya. Pengering minyak. Jadi minyak tadi disimpan di dalam kemasan ya Bu. Iya. Kemarin kan dievaluasi kerupuk kamu yang digiling-giling apa? Daun apa itu yang dipelintir. Nah, minyaknya kan banyak nian itu. Jadi ibu-ibu yang beli itu mak mana ini buat oleh-oleh minyaknya banyak nian kan gitu, ya. Ini kurang minat kamunya. Ya. Minyaknya tadi. Nah, di situ kan yang mengusul. Waalaikumsalam. Kami mewakili tokoh masyarakat Rio. Yang kita ini kami setiap hari raya Idul Adha
seluruh masyarakat Kebon ini diadakan acara makan bersama di masjid. Jadi Potong sapi pula kan? Idul Adha. belum Bu. Oh, belum. Jadi jamuan kami tadi keluarga. Jadi potong senek lah, kue lah. Jadi makan bersama tadi. Jadi setelah itu peralatan ini kebanyakan ibu-ibu bawa seperti piring lah, iklan. Jadi semesti ini usul kami di PKK. Berhubung PKK hadir, kami juga dapat kades, tolong kalau banyak lengkapi prasarana di masjid supaya ibu-ibu petugas dalam melakukan acara pemeriksaan tadi didiagi mata perhatian belum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ini, keren ini usulannya. Kenalkan, nama saya Riza Okta Korparina, kader Al-Ma'un. Jadi Pak, alhamdulillah kami sudah memasukkan kursus salah satu anggota BSA kita ya Bun, namanya Hanisa. Jadi sudah dikursuskan selama 2 bulan dan alhamdulillah sekarang pun sudah selesai. Sudah lulus. Ujian ya sudah lulus. Hasilnya sudah saya lihat juga bagus. Apa dia? Menjahit apa? Menjahit. Rias, menjahit. Menjahit. Nah, jadi kami mengusulkan yaitu alat jahit, mesin jahit supaya nanti ilmu yang didapat oleh Adinda ini tidak hilang begitu saja. Dan rencananya kami ke depan kalau sudah ada alatnya Pak, membuat koperasi, nanti anak ini juga akan dimasukkan di sana. Kemudian ada ibu-ibu yang sekarang sudah tidak bisa bekerja di tani karena kita mayoritas tani Pak ya, mungkin sudah tidak bisa bekerja di sawah dan di kebun lagi, akan kami perbantukan juga di sana karena ada beberapa ibu-ibu di sini yang sudah lansia tapi pintar jahit. Nah, tapi karena barangnya atau alat jahitnya ini masih manual, jadi keteng sakit Pak ya, jadi tidak bisa lagi ngayuhkan mesin jahit ini. Jadi pengennya dapat mesin jahit yang listrik. Nah, dengan hal tersebut kiranya nanti dapat dikabulkan guna menunjang perekonomian. Dengan musdes, musyawarah dan kelompok rentan, izin sharing sedikit. Seminggu yang lalu saya ditunjuk dari Kementerian Pendidikan mewakili Kabupaten Lahat sebagai narasumber stunting. Jadi hal ini menurut saya selaras dengan program inklusi dan Poja yang saya ketuai. Secara tidak langsung kemarin sudah saya sampaikan ke Ibu Camat mengenai kegiatan saya dan alhamdulillah beliau respon dengan baik. Untuk itu berdasarkan ini saya ingin mengusulkan ke Bapak Kepala Desa terutama terkait dengan usulan. Umi tadi menyampaikan setiap usulan tentunya terkait dengan pembangunan. Di sini saya ingin mengusulkan terkait dengan SDM ini. Jadi di bidang Poja 2 yang saya ketuai, di situ ada keterkaitan PAUD, BKB dan paket A, B dan C. Yang ingin saya usulkan dan ingin saya tanyakan, apakah bisa dari dana desa itu kita melaksanakan pendidikan paket B. Jadi kan untuk emak-emak muda sekarang banyak Pak ya yang tidak tamat sekolah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada pernikahan dini yang akhirnya tidak selesai pendidikan formalnya. Apakah bisa dibiayai dengan dana desa untuk program C terutama? Diadakan tong sampah, karena setiap rumah tong sampah itu banyak. 2 minggu sekali sudah penuh. Kadang-kadang membuang sampah itu gimana? Gitu. Mau di buang air besar. Selama ini di mana? Kadang-kadang kata orang itu banjir. Mau dong. Itu juga memenuhi diri itu. Kalau air melimpah itu
tersetak gitu. Jadi cuma itu saya usulkan, mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wanti Haryani dari anggota BSA Mawarja. Yang saya hormati Umi Laila Bongan, Bapak Camat yang saya hormati beserta rombongan, dan Kepala Desa beserta jajarannya. Saya mau mengusulkan WC karena kebanyakan di desa luar ini banyak yang belum punya WC. Jadi kami minta tolong sediakan WC, oke? Karena jarak air itu di jauh, kadang-kadang kayak malah, kadang-kadang rasa takut, kadang-kadang ada air dia seruat gara-gara rumput, oke? Yang kedua, ngeluh katanya setiap datang kadang-kala cuma dapat bibit tanaman katanya. Cobalah katanya ganti dengan apa sembako.